Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah dengan NIM 24310057 dari kelas PAI 3C. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Tugas Personil BK, Guru BK, Wali Kelas, dan Staf Administrasi. Pertama-tama, kita akan membahas tugas-tugas guru BK dalam memberikan layanan bimbingan kepada siswa di sekolah. Yang pertama, memberikan konseling individual dan kelompok. Konseling individual merupakan layanan tatap muka antara guru BK dan siswa untuk membahas permasalahan pribadi yang dihadapi. Dalam sesi ini, guru BK membantu siswa mengeksplorasi perasaan, pikiran, dan perilakunya secara mendalam dalam suasana yang aman dan terpercaya. Sementara konseling kelompok melibatkan beberapa siswa yang memiliki permasalahan serupa sehingga mereka dapat saling berbagi pengalaman dan belajar dari satu sama lain. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa melepaskan satu kesusahan seorang mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Yang kedua yaitu menyusun dan melaksanakan program BK. Guru BK bertanggung jawab menyusun program tahunan dan semesteran yang sistematis berdasarkan hasil need assessment atau analisis kebutuhan siswa. Dalam program ini mencakup perencanaan layanan dasar, responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem yang akan dilaksanakan sepanjang tahun. Tugas ketiga yaitu memberikan layanan informasi. Layanan informasi bertujuan membekali siswa dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman yang mereka butuhkan untuk mengambil keputusan dan merencanakan masa depan. Tugas keempat yaitu menangani masalah perilaku siswa. Guru BK berperan aktif dalam mengidentifikasi dan menangani berbagai bentuk masalah perilaku siswa sejak dini sebelum berkembang menjadi lebih serius. Adapun tugas kelima yaitu memberikan bimbingan belajar. Bimbingan belajar yang membantu siswa mengoptimalkan potensi akademik mereka dengan mengembangkan keterampilan dan kebiasaan belajar yang efektif. Guru BK membantu siswa mengenali gaya belajar mereka sendiri, mengatur waktu belajar, dan menggunakan teknik belajar yang tepat dengan cara mengatasi kesulitan konsentrasi dan meningkatkan motivasi belajar. Tugas keenam yaitu melakukan evaluasi program. Evaluasi merupakan tahap penting untuk mengukur keberhasilan dan efektivitas program BK yang telah dilaksanakan sepanjang periode tertentu. Pembahasan selanjutnya yaitu tanggung jawab wali kelas dalam mengelola dan membina peserta didik. Yang pertama, pengelolaan data dan dokumentasi. Bidang ini mencakup pengelolaan data pribadi dan hasil asesmen siswa secara tertib, penyimpanan rekam konseling dengan menjaga kerahasiaan, serta pengarsipan manual dan digital yang aman. Selain itu, juga mencakup pengelolaan data Selain itu juga mencakup pengelolaan surat layanan BK dan backup data yang rutin guna mendukung keputusan konselor secara tepat dan berbasis data. Tanggung jawab kedua yaitu pembimbingan akademik dan karakter siswa. Wali kelas membimbing siswa dalam akademik dan karakter sehingga membantu siswa dalam mengenali potensi, mengatasi kesulitan belajar, serta menanamkan nilai profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran yang interaktif. Yang ketiga, dari tanggung jawab wali kelas yaitu menjadi penghubung antara sekolah dan orang tua siswa. Wali kelas berperan sebagai penghubung utama antara
sekolah dan orang tua siswa. Melalui komunikasi yang rutin, ia menyampaikan perkembangan akademik dan perilaku siswa, sehingga kerjasama yang baik dengan orang tua dapat mendukung keberhasilan belajar dan perkembangan emosional dari siswa itu sendiri. Yang keempat, menumbuhkan lingkungan belajar yang positif dan nyaman. Wali kelas bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman serta kondusif melalui pengaturan kelas, pengelolaan hubungan antar siswa, serta penyelesaian konflik. Iklim kelas yang baik dapat mendukung pembelajaran yang efektif dan meningkatkan hasil belajar siswa. Tanggung jawab dari seorang wali kelas selanjutnya yaitu memotivasi dan mendorong prestasi siswa. Wali kelas berperan sebagai motivator yang mendorong siswa meraih prestasi akademik dan non-akademik. Ia memberikan apresiasi, dukungan emosional, serta membantu siswa menetapkan dan mencapai target perkembangannya. Selain itu, wali kelas juga mengidentifikasi dan mengembangkan minat serta bakat siswa agar mereka berprestasi sesuai dengan potensi siswa masing-masing. Materi selanjutnya yaitu bagian C, peran staf administrasi dalam mendukung kelancaran layanan bimbingan konseling di sekolah. Layanan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan yang bertujuan membantu siswa mencapai perkembangan optimal dalam berbagai aspek kehidupannya. Keberhasilan layanan bimbingan konseling tidak hanya ditentukan oleh profesionalisme konselor, tetapi juga sangat bergantung pada dukungan sistem administrasi yang solid dan terorganisir dengan baik. Adapun beberapa peran dari staf administrasi di sini, yang pertama, pengelolaan data dan informasi. Salah satu tugas utama staf administrasi ialah dalam pengelolaan data dan dokumentasi yang menjadi fondasi penting bagi pelaksanaan layanan bimbingan konseling. Tugas-tugas dalam bidang ini meliputi mengelola data pribadi siswa secara sistematis dan terorganisir dalam database yang mudah diakses, mendokumentasikan hasil asesmen psikologis, tes minat bakat, dan berbagai instrumen evaluasi lainnya. Yang kedua, komunikasi dan hubungan dengan pihak terkait. Dalam aspek penting ini, staf administrasi berfungsi sebagai penghubung antara konselor dan berbagai pihak yang berkaitan dengan layanan bimbingan konseling. Tugas dalam bidang ini meliputi yaitu menerima dan menyampaikan pesan, panggilan atau kunjungan dari orang tua kepada konselor yang berwenang, berkoordinasi dengan orang tua mengenai jadwal konsultasi, undangan pertemuan, dan informasi penting lainnya. Yang ketiga, penyiapan sarana dan prasarana. Penyiapan sarana dan prasarana ini merupakan dukungan operasional yang tidak kalah penting dalam memastikan layanan bimbingan konseling dapat dilaksanakan dengan optimal. Tugas-tugas dalam bidang ini mencakup mempersiapkan ruangan konseling individual yang kondusif, nyaman, dan menjaga privasi klien, mengatur ruang konseling kelompok dengan penataan tempat duduk yang sesuai, mengelola inventaris alat asesmen seperti tes psikologi, angket, dan instrumen lainnya, memastikan ketersediaan media bimbingan seperti poster, pamflet, modul, dan alat peraga, merawat dan menjaga kebersihan seluruh ruang layanan BK, mengecek dan memastikan kelengkapan alat tulis, formulir, blanko, dan dokumen administratif lainnya. Yang keempat, pengelolaan administrasi keuangan. Staf administrasi memiliki tanggung jawab mengelola anggaran program bimbingan konseling
secara transparan dan akuntabel. Tugas-tugas pengelolaan keuangan meliputi menyusun rencana anggaran biaya untuk program bimbingan konseling bersama konselor, mengelola penggunaan dana sesuai dengan pos anggaran yang telah ditetapkan, dan mengurus pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk pelaksanaan program bimbingan konseling. Peran yang kelima yaitu penyusunan laporan dan evaluasi. Penyusunan laporan dan evaluasi merupakan fungsi penting staf administrasi dalam mendokumentasikan capaian dan mengidentifikasikan area pengembangan layanan bimbingan konseling. Tugas-tugas pelaporan yang dilakukan mencakup menyusun laporan bulanan pelaksanaan program bimbingan konseling, membuat laporan semester dan tahunan, mengumpulkan dan mengelola data statistik, serta membuat grafik dan visualisasi data untuk memudahkan analisis tren dan pola perkembangan layanan. Yang keenam yaitu administrasi kegiatan dan program. Staf administrasi juga bertanggung jawab dalam administrasi berbagai kegiatan dan program bimbingan konseling yang diselenggarakan di sekolah. Tugas-tugas dalam bidang ini seperti membuat proposal, menyiapkan materi administrasi untuk kegiatan bimbingan, mengelola pendaftaran peserta, membuat sertifikat atau piagam, dan lain-lainnya. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu layanan informasi dan referensi. Staf administrasi berperan sebagai penyedia informasi awal bagi siswa, orang tua, atau guru yang membutuhkan layanan bimbingan konseling. Tugas-tugasnya yaitu memberikan informasi umum tentang jenis-jenis layanan bimbingan konseling yang tersedia di sekolah, menjelaskan prosedur untuk mendapatkan layanan konseling kepada siswa atau orang tua yang baru pertama kali, menyediakan pamflet brosur atau informasi terkait tentang bimbingan layanan itu, dan juga menyediakan informasi kontak lembaga atau profesional eksternal yang dapat membantu siswa dalam mendapatkan informasi. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu kerjasama antara guru BK, wali kelas, dan staf administrasi dalam menunjang perkembangan siswa. Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, keberhasilan perkembangan peserta didik tidak hanya bergantung pada proses pembelajaran di kelas, tetapi juga pada sinergi antar berbagai pihak yang terlibat dalam lingkungan sekolah. Guru bimbingan dan konseling, yaitu guru BK, wali kelas, dan staf administrasi merupakan 3 komponen penting yang memiliki peran saling berkaitan dan mendukung keberhasilan peserta didik, baik dari segi akademik, emosional, sosial, maupun moral. Ketiganya berfungsi sebagai sistem pendukung utama yang bekerja sama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, terarah, dan berorientasi pada perkembangan holistik siswa. Tanpa adanya kerjasama antar ketiga pihak ini, maka upaya sekolah dalam membentuk peserta didik yang berkarakter, berprestasi, dan berkepribadian positif tidak akan berjalan secara optimal. Guru bimbingan dan konseling memiliki peran utama dalam memberikan layanan bantuan kepada siswa agar mampu mengatasi masalah pribadi, sosial, belajar, maupun perencanaan karir. Wali kelas berfungsi sebagai pengelola kelas yang memiliki kedekatan paling intens dengan siswa,
sehingga wali kelas mengetahui secara langsung kondisi akademik, kehadiran, kedisiplinan, serta perilaku siswa dalam kegiatan belajar sehari-hari. Oleh karena itu, wali kelas menjadi sumber informasi penting bagi guru BK dalam memetakan kondisi peserta didik di kelasnya. Sementara staf administrasi juga memegang peran penting dalam mendukung pelaksanaan layanan pendidikan di sekolah. Meskipun tidak berhadapan langsung dengan siswa dalam konteks pembelajaran atau konseling, staf administrasi menjadi penopang utama dalam aspek dokumentasi, pengarsipan, dan pengelolaan data yang diperlukan dalam pengambilan keputusan pendidikan. Misalnya dalam layanan BK, staf administrasi membantu mengelola data kehadiran, nilai maupun catatan perilaku siswa yang dapat dijadikan dasar analisis oleh guru BK dan wali kelas. Kerjasama antara guru BK, wali kelas, dan staf administrasi sangat dibutuhkan dalam membangun sistem informasi yang komprehensif. Data yang dikumpulkan dari berbagai pihak menjadi sumber penting dalam memahami kondisi siswa secara utuh. Guru BK misalnya memerlukan data akademik dan kehadiran siswa dari wali kelas untuk mengetahui apakah permasalahan yang dialami siswa berkaitan dengan proses belajar atau faktor lain. Sementara itu, wali kelas membutuhkan hasil asesmen atau konseling dari guru BK untuk melakukan pendekatan pembinaan yang sesuai di kelas. Dalam proses ini, staf administrasi berperan dalam memastikan semua data tersimpan dengan rapi, terdokumentasi dengan baik, dan mudah diakses saat dibutuhkan. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu kendala apa saja yang biasanya dihadapi oleh masing-masing personil dalam menjalankan tugasnya. Yang pertama dari guru BK atau bimbingan dan konseling. Kendala-kendala yang sering dialami oleh guru BK yang pertama keterbatasan waktu yang signifikan. Guru menghadapi kendala utama berupa keterbatasan waktu yang sangat signifikan dalam memberikan layanan kepada siswa. Hal ini terjadi karena jumlah siswa yang sangat banyak di setiap sekolah tidak sebanding dengan jumlah guru BK yang tersedia. Di beberapa sekolah hanya ada 2 atau 3 guru BK yang harus melayani ratusan siswa, sehingga waktu yang mereka miliki sangat terbatas untuk memberikan layanan yang maksimal. Kendala yang kedua yaitu kurangnya fasilitas dan ruang khusus untuk konseling. Kurangnya fasilitas dan ruang khusus yang dirancang untuk pelaksanaan konseling, di mana banyak sekolah yang tidak memiliki ruang konseling yang nyaman, aman, dan terjaga privasinya, sehingga proses bimbingan dan konseling menjadi kurang optimal. Di beberapa sekolah menggunakan ruang kantor BK yang juga berfungsi untuk tugas administratif lainnya, sehingga tidak tersedia ruang yang khusus dan tenang untuk melakukan sesi konseling. Kendala yang ketiga, minimnya pemahaman dan kesadaran dari berbagai pihak tentang pentingnya layanan bimbingan dan konseling. Khususnya siswa dan orang tua yang terlalu tidak memahami pentingnya layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Masih banyak siswa yang memiliki pandangan negatif terhadap layanan bimbingan konseling. Mereka menganggap bahwa mengunjungi guru BK adalah hal yang memalukan atau stigma buruk.
seolah-olah hanya siswa-siswa yang bermasalah atau berperilaku buruk yang perlu mengunjungi guru BK. Stigma ini membuat siswa menjadi enggan untuk mencari bantuan bahkan ketika mereka benar-benar membutuhkan dukungan dari guru BK. Kemudian kendala-kendala yang dialami oleh wali kelas. Yang pertama yaitu beban mengajar yang sangat berat. Wali kelas menghadapi kendala utama berupa beban mengajar yang sangat berat dan kompleks. Wali kelas tidak hanya bertanggung jawab sebagai pendidik yang mengajar beberapa mata pelajaran sekaligus, tetapi juga harus menjalankan peran sebagai pembimbing dan penasehat bagi seluruh siswa di kelasnya. Beban ganda ini membuat wali kelas bekerja dalam kondisi yang sangat sibuk sepanjang hari. Mereka harus menyiapkan materi pembelajaran, melakukan proses belajar mengajar, mengelola administrasi kelas, membuat penilaian, dan masih harus menangani berbagai masalah siswa yang muncul. Beban ini membuat wali kelas memiliki waktu yang sangat terbatas untuk memberikan perhatian individual kepada siswa yang memiliki masalah akademik maupun non-akademik. Beberapa siswa yang membutuhkan bimbingan khusus atau memiliki kesulitan belajar tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari wali kelas karena terbatasnya waktu. Kemudian kendala yang kedua dari wali kelas yaitu kesulitan dalam mengelola keberagaman siswa dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda. Dalam satu kelas terdapat siswa dengan tingkat kemampuan yang beragam, mulai dari siswa yang pintar dan cepat belajar, siswa dengan kemampuan rata-rata, hingga siswa yang mengalami kesulitan belajar. Setiap siswa memiliki potensi dan tantangan yang unik sesuai dengan karakteristik dan latar belakang mereka. Wali kelas harus merancang strategi pembelajaran dan bimbingan yang dapat mengakomodasi semua siswa tanpa membuat yang lainnya tertinggal atau merasa diabaikan. Hal ini memerlukan energi, kreativitas, dan dedikasi yang sangat besar dari seorang wali kelas dalam memberikan perhatian lebih kepada siswa yang kesulitan. Siswa lain yang pintar mungkin merasa bosan dan tidak beruntung, sementara siswa yang kesulitan akan tertinggal jauh. Situasi ini membuat wali kelas berada dalam dilema yang sulit, di mana mereka harus menyeimbangkan kebutuhan semua siswa dengan sumber daya yang terbatas. Kemudian kendala ketiga yaitu kurangnya komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan orang tua siswa. Komunikasi yang baik antara sekolah dan keluarga sangat penting untuk mendukung perkembangan siswa secara holistik. Namun, dalam praktiknya, banyak wali kelas yang kesulitan membangun komunikasi yang intensif dan berkelanjutan dengan orang tua siswa. Beberapa orang tua memiliki kesibukan yang tinggi sehingga sulit dihubungi, sementara yang lain kurang responsif terhadap upaya komunikasi dari sekolah. Ketika komunikasi tidak terjalin dengan baik, informasi yang penting seperti tentang perkembangan, prestasi, atau masalah yang dihadapi siswa tidak dapat disampaikan dengan jelas kepada orang tua. Orang tua mungkin tidak menyadari kesulitan yang dihadapi anak mereka di sekolah hingga masalah tersebut menjadi lebih besar. Sebaliknya, informasi tentang perilaku anak di rumah juga tidak sampai di sekolah sehingga guru tidak dapat memahami latar belakang masalah siswa secara menyeluruh. Kemudian kita berpindah ke personil selanjutnya yaitu staf administrasi.
Adapun beberapa kendala sebagai seorang staf administrasi yaitu beban kerja yang berat dengan jumlah personil yang terbatas. Staf administrasi menghadapi kendala utama yang berupa beban kerja yang sangat berat dan tidak sebanding dengan jumlah personil yang tersedia. Staf administrasi harus menangani berbagai tugas yang kompleks dan beragam, mulai dari pencatatan data siswa, pengelolaan database, pengelolaan keuangan sekolah, dan banyak hal lainnya. Kendala yang kedua yaitu kurangnya pelatihan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi dan sistem administrasi modern. Kendala kedua yang dihadapi staf administrasi di era digital saat ini, banyak sekolah yang beralih dari sistem administrasi manual ke sistem digital yang lebih efisien dan modern. Namun tidak semua staf administrasi yang ada terlatih dan siap menggunakan sistem-sistem baru tersebut. Banyak staf administrasi yang memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja yang kurang relevan dengan bidang teknologi informasi, sehingga mereka memerlukan waktu yang lama untuk belajar dan beradaptasi dengan sistem baru. Kurangnya pelatihan formal dari pihak sekolah menyebabkan staf administrasi mengalami kesulitan yang signifikan dalam mengoperasikan software atau sistem digital yang digunakan. Yang ketiga, minimnya apresiasi dan intensif terhadap kerja keras staf administrasi dari pimpinan sekolah. Pekerjaan administrasi sering dianggap sebagai pekerjaan yang kurang penting atau kurang bergengsi dibandingkan dengan pekerjaan guru yang berada di garis depan pendidikan. Meskipun tanpa dukungan administrasi yang baik, semua kegiatan sekolah tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Kontribusi staf administrasi sering tidak mendapatkan pengakuan yang layak. Pimpinan sekolah dan masyarakat sering lebih fokus pada performa guru dan siswa, sementara peran staf administrasi cenderung diabaikan atau dianggap sebagai tugas rutin yang biasa saja. Kurangnya pengakuan dan apresiasi ini membuat motivasi kerja staf administrasi menjadi rendah dan moral kerja mereka menurun. Mereka merasa tidak dihargai dan tidak dianggap, padahal beban kerja mereka sama beratnya atau bahkan lebih berat dari pekerja lainnya. Ketika motivasi kerja menurun, kualitas layanan yang diberikan staf administrasi juga tentu akan menurun. Mereka mungkin akan menjadi kurang responsif, kurang teliti dalam bekerja atau bahkan menunjukkan sikap acuh tak acuh terhadap pelayanannya. Adapun kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu guru BK, wali kelas, dan staf administrasi memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan di sekolah. Guru BK membantu siswa berkembang secara pribadi, sosial, belajar, dan karir melalui berbagai layanan konseling dan bimbingan. Wali kelas membina siswa dalam aspek akademik dan karakter, menjadi penghubung antar sekolah dan orang tua, serta menciptakan lingkungan belajar yang positif. Sementara itu, staf administrasi mendukung kelancaran layanan melalui pengelolaan data, sarana prasarana, keuangan, dan administrasi kegiatan. Kolaborasi ketiganya menciptakan suasana belajar yang kondusif dan sistem kerja yang efektif untuk memfasilitasi perkembangan siswa secara optimal. Namun di setiap personilnya menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan waktu, fasilitas, dan beban kerja yang tinggi, sehingga diperlukan dukungan manajemen sekolah berupa peningkatan kompetensi, penyediaan sarana,
dan apresiasi agar seluruh komponen dapat bekerja optimal serta mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.